Waalaikumsalam dari rekan-rekan media. Kami dari Perpustakaan Nasional, saya dengan Rani Suryani, Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus, bahwa memang kegiatan stakeholder meeting tingkat provinsi ini merupakan salah satu tindak lanjut ya dari kegiatan stakeholder meeting tingkat nasional yang merupakan salah satu dari tahapan program dari transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang sudah kami lakukan sejak tahun 2018. Dan stakeholder meeting tingkat provinsi ini salah satu juga kegiatan yang dilakukan di salah satunya adalah di Provinsi Sumatera Selatan dari 30 provinsi yang kami lakukan. Jadi untuk stakeholder meeting ini tujuannya adalah ya tadi untuk memperkuat apa yang sudah menjadi komitmen pada saat stakeholder meeting tingkat nasional. Jadi ini untuk menindaklanjuti. Selain itu juga untuk membangun komitmen antar stakeholder meeting di tingkat provinsi ini, bagaimana nanti untuk memastikan bahwa keberlanjutan program yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan. Contohnya kegiatan ini memang didanai oleh APBN dari Perpustakaan Nasional, tapi bagaimana kita juga mensupport atau mendorong pemerintah daerah untuk mereplikasi program transformasi ini ke desa-desa yang lain ya, karena memang untuk tahun ini di Provinsi Sumatera Selatan itu ada 4 kabupaten kota yang menjadi mitra program. Nah, dari 4 kabupaten kota ini ada 16 desa kelurahan yang menjadi mitra program. Jadi kita dorong bukan hanya 4 atau 16-nya, tetapi bisa bermunculan desa-desa yang bertransformasi yang didanai oleh anggaran APBD daerah, dan tentunya akan berkolaborasi dengan nanti stakeholder meeting yang ada di provinsi dan kabupaten kota dari berbagai level stakeholder, mulai dari peran universitas, peran Bapedanya, tim penggerak PKK-nya, dari dunia usaha, perbankan, OJK, dan tadi dukungan dari penerbit untuk bagaimana bisa memastikan program transformasi ini bisa dilakukan secara berkelanjutan dalam upaya membangun kualitas sumber daya manusia untuk kesejahteraan tadi. Ya, pandangan Ibu Bu dari Mas tentang perpustakaan provinsi Sumatera sejauh ini gimana? Nah, memang ini tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kadis bahwa geliatnya sudah cukup masif, sudah cukup bagus, bahkan beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini sudah mendapatkan penghargaan, dan tentunya ini melalui program transformasi ini juga pada saat tahun yang lalu ya Bu ya, ini juga menjadi salah satu nominasi sinergi terbaik tingkat nasional. Tentunya ini tim ini akan menggerakkan bagaimana bisa memastikan bahwa program ini di Sumatera Selatan bisa berjalan dengan baik, dan yang sudah banyak yang bertransformasi tentunya desa-desa. Jadi bukan hanya sekedar transformasi, tapi kegiatan-kegiatan lain juga di Sumatera Selatan ini sudah banyak yang dilakukan, yang bisa juga diakui di tingkat nasional, terutama dengan adanya penghargaan Nugraha Jasa Dharma Pustaloka dari mulai gubernurnya, Bunda literasinya, maupun penggiat literasinya di Sumatera Selatan, itu sudah mendapatkan apresiasi berupa Nugraha Jasa Dharma. Jadi merupakan salah satu pendorong, penyemangat, dan salah satu role model juga bagaimana bisa juga memotivasi daerah-daerah yang lain, provinsi-provinsi yang lain untuk geliat gemar membacanya, geliat literasinya di Sumatera Selatan itu sudah bagus dan bisa diadopsi oleh provinsi lain. Oke. Itu yang bisa saya. Bapeda dulu nih, ada Bapeda. Oke, izin. Oke, support system kita nih. Ini Pak, agak maju sedikit. Agak maju Izin Pak. Oke, dari Bapeda sendiri Pak, gimana Pak sejauh ini terkait perpustakaan Sumsel? Ya, kalau kita lihat tadi apa yang sudah disampaikan dari Ibu Nani ya, memang perpustakaan di Sumatera Selatan sudah sangat baik sebenarnya ya, tapi memang kita masih membutuhkan booster ya untuk meningkatkan kembali perpustakaan supaya replikasi yang ada di daerah tadi yang disampaikan, baik tingkat kabupaten kota juga yang sampai tingkat desa nanti ya, yang paling ini itu bisa kita lakukan. Artinya sebenarnya ada beberapa sumber dana sebenarnya yang bisa dimanfaatkan, nanti kami
desa itu sebenarnya bisa dimanfaatkan juga, jadi untuk mengakselerasi lebih cepat. Jadi mungkin program-program yang menjadi prioritas di pusat bisa kita turunkan sampai tingkat provinsi, kabupaten, kota hingga ke desa. Ini juga berkaitan dengan nanti bonus demografi, bahwa Sumsel ini atau secara umum Indonesia tuh masyarakat nanti pemuda kita di tahun 2030 atau 2045 nanti Indonesia emas itu kita mempunyai generasi muda yang sudah punya tingkatan di atas rata-rata dengan adanya literasi tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Izin, terima kasih Pak. Untuk di pengawal meeting itu mungkin ada program-program apa yang kita akan sampaikan terhadap stakeholder lainnya yang untuk meningkatkan khususnya meningkatkan perpustakaan berbasis. Baik, terima kasih. Saya selaku Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan pada kesempatan ini sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Nasional, dalam ini kepada Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan khusus, kemudian kepada mitra kerja Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan yang hadir pada hari ini. Yang pertama yang kita butuhkan itu adalah komitmen daripada stakeholder di dalam mendukung program transformasi ini, sehingga keberlangsungan program ini dipastikan bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian yang kedua, kami mengharapkan provinsi dan kabupaten kota ini bisa mereplikasi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi. Seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa dari 808 perpustakaan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan berada di desa kelurahan, baru 101 itu yang mendapatkan bantuan baik dari APBN maupun dari APBD. Dan kita Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen mendukung program prioritas nasional melalui program prioritas Bapak Gubernur, bantuan pojok baca yang kita sebar ke 17 kabupaten kota setiap tahunnya. Insya Allah ini kita berkomitmen untuk terus melanjutkan program ini. Kemudian yang kita harapkan lagi itu adalah dukungan dari kabupaten kota. Jadi dukungan dari bupati dan wali kota, kemudian stakeholder serta dukungan dari dunia usaha, BUMD, pihak swasta untuk dapat mendukung program ini. Jadi jangan hanya bergantung kepada anggaran APBN atau APBD, tapi juga kita mengharapkan dari CSR ini bisa berkontribusi untuk membangun perpustakaan di desa kelurahan. Terima kasih. Ya, jadi kalau untuk Dinas BMD kebetulan tahun ini kan ada pelatihan untuk aparatur desa, dimulai nanti di bulan September sampai dengan bulan Oktober. Angkatan masing-masing angkatan itu 6 kelas. Salah satu subjek mata pelajaran itu adalah pengelolaan keuangan desa, di mana di pengelolaan keuangan desa itu kan ada kode rekening yang memang untuk membangun perpustakaan, baik secara infrastruktur gedungnya maupun isinya. Jadi itu salah satu nanti menjadi salah satu contoh kami ketika kami menjadi pelatih nanti untuk aparatur desa. Jadi 1.000 lebih desanya se-Sumatera Selatan sesuai dengan angkatan ini kegiatan dari Kementerian Dalam Negeri, tetapi pelatihnya semua dari daerah, dan itu kita memberikan masukan agar pada saat pelajaran pengelolaan keuangan desa itu yang diberikan contohnya terkait perpustakaan. Jadi secara tidak langsung kita mensosialisasikan kegiatan perpustakaan untuk di desa yang kebetulan desanya itu ditunjuk untuk ikut pelatihan yang dari Kementerian. Oke, itu kapan tadi Pak dimulai Pak? Mulai bulan September sampai dengan bulan Oktober. Jadi 2 bulan, satu angkatan itu 6 kelas. Satu kelas itu sekitar 32 orang. Satu kelas itu terdiri dari 8 desa. 8 desa. Satu desa itu aparatur desa yang diajar itu 4 orang. Oke. Untuk tempat di mana nanti Pak? Lokasi fokusnya belum karena ini banyak. Oke. Karena idenya langsung dari kementerian. Jadi akan dilaksanakan di Sumatera Selatan. Sumber anggarannya dari kementerian. Ya, siap. Terima kasih Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan hingga kita dapat bersilaturahmi dalam rangka acara stakeholder meeting tingkat provinsi pada program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Provinsi Sumatera. Sebelum saya mau menyampaikan sambutan, izinkan saya membuka dengan pantun. Kain cantik panjang sekilan, bunga dipetik di dekat kolam. Selamat datang hadirin sekalian, izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan dan salam literasi. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang dalam hal ini hadir langsung Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Ibu Dokrandana Nani Suryani MSI. Selamat datang Ibu di Kota Palembang. Mudah-mudahan Ibu semakin sering datang ke Kota Palembang. Artinya banyak kegiatan nanti yang akan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan. Yang sama-sama kita hormati juga rekan-rekan mitra kerja Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih Pak Uzirman. Kemudian juga dari Pak Sultan Babel. Ya, terima kasih Pak. Kemudian dari Bapeda Provinsi Sumatera Selatan, Pak Sultan, terima kasih. Kemudian dari Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Maya, terima kasih. Kemudian juga dari OJK Sumatera wilayah regional 7 ya, terima kasih Ibu. Ya, kemudian dari Gerkatin Iwan yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian juga dari Dinas Perpustakaan Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah hadir. Oh ya, terima kasih. Kemudian dari Desa Penyampingan, terima kasih Pak. Kemudian Desa Panca Tunggal, terima kasih. Penerbit Nur Fikri, terima kasih Ibu. Kemudian dari penerbit Rafa Press, terima kasih Pak. Dari Bapeda Kabupaten Ogan Komering Ilir, Bapeda, oke, terima kasih. Dari UIN Raden Patah, terima kasih Pak Dr. Mulyadi sudah hadir. Kemudian dari Universitas Terbuka, belum. Dari PT Angkasa Pura, belum juga. Dari LRT, Balai Pengelola Kereta Api Ringan, belum hadir juga. PT Telkom, oh, terima kasih Bapak. Kemudian dari Grab juga belum hadir. PT Kalbe juga belum. Oh sudah, terima kasih Pak. Terima kasih atas kehadirannya. Dari Bukit Asam belum hadir. PT Pusri dan Bank Indonesia juga belum hadir. Oh, terima kasih Ibu yang hadir. Alhamdulillah. Jadi dari undangan yang kita sudah sampaikan, hanya beberapa mungkin yang masih dalam perjalanan untuk menghadiri acara kita pada pagi hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tentunya kami atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang terdirinya kepada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atas terselenggaranya kegiatan stakeholder meeting tingkat provinsi, program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, serta juga kami ucapkan ribuan terima kasih kepada mitra kami yang senantiasa alhamdulillah setiap tahunnya selalu mensupport kegiatan atau program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Provinsi Sumatera Selatan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 43 tahun 2007 tentang perpustakaan,
di mana perpustakaan itu adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi bagi pemustaka. Bapak Ibu mungkin selama ini mindsetnya bahwa perpustakaan itu hanya sebagai tempat membaca. Nah, di era sekarang ini Bapak dan Ibu, peran dan fungsi daripada perpustakaan itu sudah berubah. Jadi 10% itu memanage koleksi, 20% itu memanage pengetahuan, dan 70% itu adalah transfer knowledge. Nah, kegiatan kita pada hari ini adalah kaitannya dalam rangka transfer knowledge. Salah satu perubahan paradigma terhadap fungsi perpustakaan adalah melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, di mana program ini merupakan program prioritas nasional dalam rangka percepatan pengurangan kemiskinan melalui penguatan literasi masyarakat. Bapak Ibu, untuk itu fungsi perpustakaan pada saat ini menjadi ruang berbagi, ruang belajar, ruang berlatih keterampilan, dan ruang tukar menukar pengalaman. Jadi tidak hanya sebagai tempat membaca, tetapi fungsinya adalah sebagai tempat yang saya sebutkan tadi. Kemudian program ini disambut baik oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan program prioritas Bapak Gubernur Sumatera Selatan di bidang perpustakaan. Guna membangun Sumatera Selatan berbasis ekonomi kerakyatan, khususnya mengatasi kemiskinan di daerah pedesaan, dalam rangka mendukung sasaran keempat, maju kesejahteraan dan mengedukasi masyarakat dengan berbagai pelatihan, keterampilan guna meningkatkan taraf hidup yang lebih baik melalui keberadaan perpustakaan, serta menjadikan perpustakaan sebagai sarana dalam membangun kepedulian dan kesadaran literasi, kemampuan untuk mengidentifikasi, mengerti, memahami, dan menciptakan yang diperoleh dari aktivitas membaca. Kemudian ditransformasikan dalam bentuk kegiatan produktif yang memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Jadi Bapak dan Ibu, inilah maksud dan tujuannya transformasi perpustakaan berbasis inklusi. Jadi tidak hanya sebagai tempat membaca, tetapi juga sebagai sarana dalam membangun kepedulian dan kesadaran literasi bagi masyarakat guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Bapak dan Ibu, program ini sudah dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan sejak tahun 2014. Nah, pada waktu itu program ini namanya Coca-Cola Foundation, Bapak dan Ibu. Dan selanjutnya program ini diambil alih oleh Perpustakaan Nasional sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang, yang berorientasi pada pengembangan perpustakaan desa. Provinsi Sumatera Selatan sampai saat ini telah menerima bantuan program ini dari Perpustakaan Nasional, diberikan kepada 15 dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten kota se-Sumatera Selatan, kemudian 31 kelurahan dan 70 desa. Bantuannya itu berupa komputer, bahan bacaan ilmu terapan atau ilmu teknologi, kemudian rak buku, TV, dan bantuan software. Berdasarkan data statistik yang kita miliki, Bapak dan Ibu, jumlah desa kelurahan di Provinsi Sumatera Selatan ini mencapai 3.263 desa kelurahan. Mohon dikoreksi nanti Pak Uzirman selaku Kepala Dinas PND dari data kami. Kemudian jumlah perpustakaan desa kelurahan yang telah dibentuk ini baru 808 perpustakaan, atau baru 24,76% Bapak dan Ibu. Sementara menerima program TPDIS di Provinsi Sumatera Selatan baru mencapai 101 perpustakaan desa kelurahan dari 808 perpustakaan desa yang ada, yang tersebar di 17 kabupaten kota, atau baru mencapai 12,5% perpustakaan. Dan untuk memperkuat keberadaan perpustakaan desa serta pemerataannya di seluruh kabupaten kota, dan agar manfaatnya semakin dirasakan secara langsung oleh masyarakat, yang fungsinya memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya dengan melihat keberagaman budaya,
kemajuan untuk menerima perubahan, serta menawarkan kesempatan berusaha. Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan menyusun program kerja yang berkelanjutan dan bersinergi dengan visi misi Gubernur Sumatera Selatan yang diimplementasikan melalui program prioritas. Untuk itu, program prioritas Bapak Gubernur Sumatera Selatan bersumber dari APBD yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan telah mengupayakan perluasan program ini melalui replikasi pendirian pojok baca, pendirian perpustakaan desa kelurahan sejak tahun 2019 sampai dengan 2023, yaitu sebanyak 67 pojok baca, 4 perpustakaan desa yang tersebar di 17 kabupaten kota dengan penyerapan anggaran sebesar Rp4.326.504.000. Jadi pada kesempatan ini kami laporkan kepada Kepala Bapeda, dalam hal ini diwakili oleh Pak Kepala Bidang Bu yang memang membidangi perpustakaan. Jadi kita sudah mendukung program pengentasan kemiskinan Bapak Gubernur melalui kemiskinan dalam bidang pendidikan dengan verifikasi program transformasi tadi Pak Sultan dan juga Pak Zirman serta Bapak Ibu undangan mitra kami. Jadi kesempatan ini kami melaporkan, artinya kami Dinas Perpustakaan sudah mereplikasi program perpustakaan nasional ini. Dan pada kesempatan ini tentunya kami sangat mengharapkan dukungan daripada mitra kami, stakeholder kami yang kami undang pada hari ini. Kiranya berapa ribu lagi desa tadi yang belum memiliki perpustakaan, yang belum terbantukan baik melalui dana APBN maupun APBD, kiranya dapat dibantu melalui dana CSR kemitraan Bapak Ibu yang kami undang pada hari ini. Adapun 3 sasaran outcome keberhasilan dari program TPBIS ini adalah yang pertama, kompetensi sumber daya manusia dan infrastruktur perpustakaan. Yang kedua, banyaknya masyarakat yang mengunjungi perpustakaan dan banyaknya masyarakat yang berkegiatan di perpustakaan. Ketiga, komitmen dan dukungan stakeholder untuk revitalisasi perpustakaan yang berkelanjutan serta adanya media publikasi. Seiring berjalannya program ini, Provinsi Sumatera Selatan tentunya menghadapi berbagai kendala. Ibu Kapus pada kesempatan ini kami laporkan tentunya kendala-kendala ini kami rasakan yang juga dirasakan oleh teman-teman di provinsi lain. Yang pertama yaitu kegiatan pelibatan masyarakat di perpustakaan penerima bantuan TPBIS ini, beberapa di antaranya masih sangat rendah. Jadi pelibatan masyarakatnya masih sangat rendah. Mungkin ini kurangnya dukungan dari Dinas Perpustakaan Kabupaten Kota setempat dan juga kurangnya dukungan kemitraan dari Kabupaten Kota setempat. Kemudian minimnya dukungan anggaran dalam implementasi program ini di tingkat kabupaten dan desa, baik melalui dana desa maupun dana desa yang sebagaimana tertuang dalam Permendes nomor 8 tahun 2022 tentang prioritas pembangunan dana desa. Untuk itu pada kesempatan ini juga kami mendorong kiranya PMD melalui alokasi dana desa kiranya dapat mengintervensi para kepala desa melalui musrenbang desanya, kiranya peruntukan alokasi anggaran dana desa itu diperuntukkan juga untuk pengembangan perpustakaan. Dan ini juga izin Ibu Kapus sudah kami sampaikan dengan Komisi 10 DPR RI pada saat kami diundang RDP, sehingga kita membutuhkan dukungan dari Komisi 10 juga yang merupakan mitra dari Perpustakaan Nasional melalui regulasi tentunya. Kemudian monitoring terhadap pengembangan perpustakaan penerima bantuan TPBIS ini belum dilakukan secara berkala. Nah ini tentunya Kepala Dinas Kabupaten Kota, juga mungkin Pak Camatnya, ini perlu melakukan monitoring secara berkala kepada perpustakaan yang desanya dibantu melalui anggaran APBD maupun juga APBN yang dilakukan oleh Perpusnas. Kemudian pembinaan perpustakaan belum dilakukan secara maksimal. Ini juga tentunya dibutuhkan sumber daya manusia dan juga lagi-lagi anggaran Pak Kepala Bapeda. Kemudian advokasi membangun kemitraan dengan berbagai stakeholder ini masih sangat minim sekali. Nah, kesempatan ini kami mendorong kiranya para stakeholder
kiranya dapat membangun kemitraan dengan perpustakaan desa kelurahan yang sudah dibantu melalui dana APBN maupun APBD. Dan menjadi kendala juga terkait dengan pergantian tenaga pengelola perpustakaan desa. Ini biasanya kalau kadisnya berganti, pengelola perpustakaan itu diganti nih Bu Kapus dan juga Bapak Ibu sekalian, sehingga kadang-kadang kami sudah melakukan pembinaan melalui BIMTEK. Nah, akhirnya sia-sia yang kami lakukan. Sementara mereka karena tidak mendapatkan honor ataupun juga insentif dari desa, sehingga mereka mencari pekerjaan lain yang bisa memberikan gaji atau insentif kepada mereka. Nah, ini salah satu kendala yang kami hadapi. Untuk itu berbagai regulasi kebijakan baik dalam bentuk perda, pergub, SK Gubernur, himbauan, surat edaran telah kami lahirkan guna memperkuat keberadaan perpustakaan di tengah-tengah masyarakat dan penguatan literasi itu sendiri. Di samping berbagai permasalahan terkait keberadaan perpustakaan juga telah kami sampaikan pada saat rapat dengan pendapat Panja bersama Komisi 10 DPR RI, rapat koordinasi perpustakaan nasional, serta berbagai forum perpustakaan seperti Kongres IPI yang baru-baru ini dilaksanakan di Lombok, dan juga pada saat kami beraudiensi dengan Kepala Perpustakaan Nasional ini juga sudah kami sampaikan, dan alhamdulillah direspon dengan positif oleh Pak Kepala Ibu Kapus. Pada saat itu kebetulan Ibu Kapus tidak bisa mendampingi karena sedang sekolah. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk itu dibutuhkan penguatan dari sisi hulu, yaitu peran negara yang eksekutif, legislatif maupun yudikatif, TNI Polri, BUMN, BUMD, perguruan tinggi, pihak swasta, pengarang, penulis buku, akademisi, dan organisasi kemasyarakatan, baik dalam bentuk sarana prasarana, peningkatan kompetensi dan keterampilan yang berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, berawal dari penguatan literasi masyarakat, diharapkan dapat memperkecil resistensi pada sisi hilir, yaitu rendahnya budaya baca, rendahnya indeks literasi, rendahnya daya saing global, rendahnya rasio Gini, rendahnya income per kapita, dan rendahnya daya saing inovatif. Demi mendukung tercapainya tujuan program ini, salah satu upaya yang dilakukan yaitu kami mohon dukungan melalui pemanfaatan dana CSR stakeholder di Sumatera Selatan yang diharapkan bisa menjangkau semua perpustakaan sampai di tingkat kabupaten kota, kecamatan, desa, dan kelurahan. Wujud partisipasi dunia usaha melalui CSR ini dalam pembangunan berkelanjutan, mengembangkan program kepedulian perusahaan kepada masyarakat mencakup sosial ekonomi dan lingkungan. Melalui konsep stakeholder meeting ini akan menghasilkan nota kesepakatan bersama dari pihak-pihak yang hadir untuk berkomitmen dan bersinergi memberikan dukungan terhadap program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini dalam rangka peningkatan kualitas layanan perpustakaan dan penguatan literasi di Provinsi Sumatera Selatan. Kehadiran Bapak dan Ibu di sini akan sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia Sumatera Selatan ke depannya, yang tentu saja akan berpengaruh terhadap pengurangan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan Komisi 10 DPR RI Bapak Dr. Sodik yang menyatakan bahwasanya literasi adalah akar peradaban, akar kemajuan suatu bangsa, dan salah satu ujung tombaknya adalah perpustakaan. Perpustakaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab semua kelompok masyarakat. Terima kasih, selamat datang Bapak dari LRT. Dari? Oh, dari Oke. Oh ya, terima kasih Bapak atas kehadirannya. Mohon maaf kami sudah memulai. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Ibu Kapus yang kami muliakan, ada 3 keyword penting terkait pertemuan kita hari ini. Yang pertama yaitu sinergitas, kolaborasi, serta inovasi. Prinsip sinergitas yang kita pakai dalam konteks pertemuan ini sebagai wujud kerjasama antar semua stakeholder Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan untuk mencapai tujuan peningkatan literasi yang akan membawa perbaikan kesejahteraan bagi masyarakat di Sumatera Selatan.
Kolaborasi pada hakikatnya untuk bekerja bersama-sama, saling berperan, khususnya dalam usaha mendukung program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dalam rangka peningkatan kualitas layanan perpustakaan dan penguatan literasi di Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan ini merupakan langkah penting melalui inovasi tanpa henti yang menggerakkan perubahan pembangunan di daerah yang terus dilakukan Dinas Perpustakaan bersama stakeholder dengan berupaya memberikan dukungan dan komitmen dalam memperkuat peran perpustakaan sehingga keberlangsungan program ini sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang dipastikan tidak terhenti dan insya Allah akan terus berkelanjutan. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf Ibu Kapus, ini sekalian saya laporkan jadi panjang ini ya. Jadi ini laporan dalam kegiatan 1 tahun Bapak ini. Mengutip kata bijak Don Alden Adams, seorang pengarang buku, untuk memberikan pelayanan yang nyata, Anda harus menambahkan sesuatu yang tidak dapat dibeli atau diukur dengan uang, yaitu ketulusan dan integritas. Bapak dan Ibu, barangkali kalau paradigma yang lama ya Bu Kapus ya, perpustakaan itu selalu dikonotasikan orang tempat buangan, gudang buku dan lain sebagainya. Nah, sekarang paradigma itu sudah berubah, Bapak dan Ibu, bahwasanya perpustakaan adalah tempat berbagi, tempat pemberdayaan masyarakat, sehingga diharapkan sebagai tempat berbagi dan tempat berkegiatan masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat di sekitar. Bapak Ibu, mari kita bekerja dengan hati, karena hati sebagai penggerak kehidupan yang mendorong pemiliknya bekerja giat, keras, tidak mudah menyerah dan tidak cepat puas. Saya percaya dengan semangat dan kerjasama yang baik antara kita semua, insya Allah semua tugas yang kita lakukan akan terasa lebih ringan. Bapak Ibu yang kami hormati, Bu Kapus yang kami muliakan, sekali lagi kami atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini di Provinsi Sumatera Selatan. Semoga apa yang dilakukan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, khususnya Ibu selaku Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan khusus senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan di dalam menjalankan tugasnya. Bapak Ibu juga mitra kerja kami ucapkan ribuan terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Kehadiran Bapak dan Ibu pada pagi hari ini sudah menunjukkan komitmen kita bersama untuk sama-sama membangun Provinsi Sumatera Selatan. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dalam menjalankan amanah yang dititipkan kepada kita, mencerdaskan kehidupan bangsa. Insya Allah pertemuan ini akan membawa berkah untuk kita semua dan menjadi ladang ibadah bagi kita semua. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Sebelum menutup sambutan ini, izinkan saya pantun lagi. Mungkin Ibu Kapus juga nanti dibuatkan pantun yang untuk membalas. Berdagang ke Malaka mencari cuan didapat penuh dengan kompetisi. Selamat berdiskusi tuan dan puan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi. Satu lagi, pergi ke pasar contoh membeli kurma malah dapat buah kelapa. Mari saling bekerja sama dan mewujudkan sukses maju untuk semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi untuk kesejahteraan. Pantun saya dibuatkan oleh Bu MC. Baik, terima kasih kepada Ibu Fitriana yang telah memberikan sambutan. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dalam hal ini wakili Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus, sekaligus membuka acara secara resmi. Kepada yang kami hormati Ibu Dr. Anda Nani Suryani, MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan salam literasi. Salam literasinya mana? Semangat ya. Literasi untuk kesejahteraan.
Terima kasih Bapak Ibu semua. Mungkin saya akan membalas pantun terlebih dahulu. Tadi udah coret-coret nih. Namun ini sesuai atau tidak ya? Karena bukan aku pantun. Pantunnya seperti ini. Hutan lebat banyak rusa, mencari ubi dan buah pepaya. Buat kerabat Bapak Ibu semua, apa ini? Selamat pagi dan mari semangat untuk membaca. Jadi membaca ini bisa membaca apa yang tersirat dan yang tersurat. Jadi bisa diinterpretasikannya seperti itu. Baik Bapak Ibu semua, pertama-tama yang kita hormati dan kita banggakan Ibu Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Fitriana SSMSI beserta jajaran yang sama-sama kita hormati dan kita sayangi tentunya ini para kepala dinas perpustakaan kabupaten kota ya di wilayah Sumatera Selatan ini yang alhamdulillah pada tahun 2023 ada 4 kabupaten kota sebagai mitra program TPBIS, yaitu dari Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Oku, Murah, dan Kota Palembang. Dan masing-masing bermitra juga ada 3 atau 4 desa menjadi mitra program. Jadi total seluruhnya di Sumatera Selatan ini ada 16 desa dan kelurahan. Alhamdulillah Bapak Ibu semua. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Fitri juga banyak sekali terobosan-terobosan dan program-program yang sudah dilahirkan dan diimplementasikan di Provinsi Sumatera Selatan. Tentunya yang saya hormati dan yang saya banggakan, yang saya cintai, semua mitra program stakeholder di Provinsi Sumatera Selatan, ini dari Bapeda, dari PMD, baik provinsi maupun kabupaten kota, dari universitas, dari BUMN, dari bank, dari Pupusri, Telkom, Kominfo, ya banyak dari OJK, ya, dari Gerkati, juga dari penerbit, dan mungkin unsur-unsur terkait yang Masya Allah ini saya bukan hanya sekarang, tetapi sudah dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu. Kami juga mengikuti kegiatan pertemuan dengan stakeholder di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun, kalau kurang lebih tahun 2018, dan ini sungguh luar biasa. Di sini stakeholdernya itu semua tuh kompak. Jadi dalam rangka meningkatkan, waktu itu kami berada di unit pengembangan minat baca, dan salah satu gerakannya yaitu Safari Gemar Membaca, dan sungguh luar biasa responnya dari mitra-mitra mitra-mitra yang ada di Sumatera Selatan ini. Sungguh luar biasa. Ini mungkin berkat juga dorongan dan supporting juga komitmen dari Pak Gubernur pada waktu itu, ya Bu, mendapatkan Nugrah Jasa Dharma Pustaloka itu menjadi pemicu dan pemacu supaya Provinsi Sumatera Selatan lebih berkembang dan lebih berkibar di Indonesia seperti itu. Ini bukan saya memuji ya, tapi memang itu kenyataan yang ada di lapangan. Jadi banyak supporting dari mulai tataran stakeholder yang paling tinggi, gubernurnya, bupati, wali kotanya, sampai ke kepala dinasnya ini Bu Fitri. Ini sungguh luar biasa ini
perannya mendapatkan terobosan-terobosan yang sampai ke tingkat nasional. Penghargaan juga sudah dari berbagai event ya, dan berbagai kegiatan, bahkan untuk kegiatan transformasi pada tahun yang lalu ini juga menjadi nominasi mendapatkan piagam atau penghargaan ya waktu itu di Surabaya. Kita aplaus untuk Sumatera Selatan. Ya, ini berkat semua, karena pada intinya kegiatan TPBIS ini kalau tidak didukung, tidak disupport, supporting sistemnya itu tidak jalan, ini tidak ada apa-apanya. Tapi berkat kerjasama komitmen Bapak Ibu semua yang hadir di sini, ya insya Allah kedepannya Sumatera Selatan untuk tadi indeks literasi, indeks kegemaran membaca akan lebih meningkat lagi untuk di tahun-tahun yang akan datang. Mungkin itu sebagai salah satu apresiasi, sekaligus juga menyampaikan bahwa kegiatan stakeholder meeting tingkat provinsi ini merupakan tindak lanjut dari stakeholder meeting di tingkat nasional yang pada bulan yang lalu sudah dilaksanakan di Jakarta, dan ini kita tindak lanjuti bagaimana untuk komitmen ya, keberlanjutan dari komitmen Bapak Ibu semua ya. Selain itu juga untuk membangun kesadaran bahwa betapa pentingnya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang nantinya akan melahirkan peningkatan kualitas hidup, bahkan bisa memastikan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya juga akan membangun komitmen kita bersama yang hadir di sini, bagaimana juga untuk bisa mengawal kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan 1 tahun ke depannya. Inilah di ruangan ini nantinya Bapak Ibu akan berkomitmen bagaimana tindak lanjut ya apa yang sudah didiskusikan ya, baik itu dari segi komitmen berbagi peran antar sesama ya, baik itu dalam regulasinya, anggarannya, advokasinya, promosinya dan sebagainya, sesuai dengan lidik sektor masing-masing tentunya, supaya tadi visi misi dari Bapak Gubernur maupun tadi seperti Ibu Fitri sampaikan, tujuan akhir dari visi misi Provinsi Sumatera Selatan ini bisa digapai dengan mudah tentunya untuk keberhasilan kita semua. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, kami menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Seyogianya Pak Deputi maupun Bapak Kepala bisa hadir di tempat ini menyaksikan betapa ruangan ini nanti akan melahirkan suatu komitmen yang betul-betul bisa memastikan bahwa program di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi ini terkait dengan transformasi akan berjalan dengan mulus ya tentunya ya. Nah ini mohon maaf karena memang Pak Deputi kami sedang mengikuti diklat tim 1, juga Pak Kepala sedang ada acara di luar kota, namun menitipkan salam untuk Bapak Ibu semua, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita bersama untuk menggaungkan dan mengawal program ini sampai tuntas, bukan hanya sampai tahun 2024 sesuai dengan RPJMN, tapi program ini insya Allah akan berlanjut 5 tahun ke depan ya. Kita berdoa bersama karena ini sebentar lagi kami akan menyusun renstra bagaimana nanti program ini akan berlanjut dan akan bisa memastikan bahwa dengan program ini nantinya banyak sekali masyarakat yang bisa merasakan bahwa dengan transformasi seperti tadi Ibu tadi sampaikan bahwa perpustakaan ini bukan hanya sekedar tempat meminjam buku, gudang buku, tempat buangan, tapi tempat bertransformasi, tempat berbagi pengalaman
ya, tempat berkegiatan dan ruang kontekstual. Jadi di sini akan melahirkan nantinya entrepreneur muda, akan melahirkan UMKM baru yang akan nantinya bisa mengenjot apa yang menjadi kebijakan pemerintah, yaitu terkait dengan produk dalam negeri yang sekarang ini sedang digaung-gaungkan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan kami membacakan sambutan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada acara stakeholder meeting tingkat provinsi yang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan pada 3 Agustus 2023. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya dan limpah rahmat dan hidayahnya pada kita semua, bahwa pada pagi hari ini kita sama-sama berada di ruang yang sejuk ini dalam rangka kita sama-sama mengikuti kegiatan stakeholder meeting tingkat nasional sebagai salah satu proses dari kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dari beberapa tahapan program yang insya Allah nanti pada tanggal 22 akan dilakukan e-learning meeting tingkat regional, dan pada tanggal 19 September nanti akan dilakukan e-learning meeting tingkat nasional. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan Bapak Ibu semua yang hadir pada pagi hari ini. Ini menunjukkan bahwa kita sama-sama berkomitmen, punya dedikasi dan loyalitas dalam melaksanakan kegiatan TPBIS ini. Tentunya supaya kegiatan ini bisa dilakukan secara berkelanjutan. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, bahwa perpustakaan memiliki peran yang sangat penting dan sangat strategis dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan dan fasilitasi dari perpustakaan. Dan tentunya ini bukan hanya milik para akademisi ataupun birokrat, tapi betul-betul pelayanan perpustakaan ini milik kita bersama, tidak memandang itu jenis kelamin, ras, suku bangsa, dan strata sosial. Jadi semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan secara prima, pelayanan perpustakaan. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan dukungan dari Bappenas sejak tahun 2018 telah memulai program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial hingga saat ini, bahwa tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, meningkatkan penggunaan layanan perpustakaan, dan membangun komitmen serta dukungan stakeholder untuk keberlanjutan program ini yang merupakan program nasional, program prioritas 1 untuk bagaimana mengurangi tingkat kemiskinan yang sekarang ada di kita di Indonesia. Undang-Undang 43 tahun 2007 pada pasal 42 menegaskan bahwa perpustakaan perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada pemustaka, dan kegiatan stakeholder meeting ini adalah kegiatan mempertemukan para stakeholder di tingkat provinsi untuk dapat berkolaborasi dan bersinergi dalam membangun literasi masyarakat. Kolaborasi dan sinergi yang bisa dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dan mendorong tugas pokok dan fungsi ataupun tujuan dari setiap stakeholder. Kolaborasi yang bisa diberikan dapat berupa kerjasama program, sumber daya manusia, barang maupun material.
Jadi pada intinya bahwa kolaborasi yang dilakukan sesuai dengan potensi, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dan tentunya diharapkan seperti tadi Ibu Kadi sampaikan bahwa kita ingin membangun SDM yang berkualitas di Sumatera Selatan ini tanpa partisipasi Bapak Ibu semua dari masing-masing stakeholder. Tentunya ini tidak hal yang tidak mustahil, semuanya dapat dilakukan asal tadi sama-sama berkomitmen, dan komitmen itu dapat ditindaklanjuti tentunya dengan peran dan tugas masing-masing. Jadi dapat tadi disampaikan juga bisa dalam berbagai bentuk, bisa program, kegiatan, dukungan dana, advokasi dan sebagainya. Disilahkan nanti sama-sama bisa komitmen dan berbagi peran di sini. Kegiatan ini merupakan salah satu tahapan pelaksanaan program TPDIS Bapak Ibu setelah diselenggarakan seleksi mitra program, sosialisasi, BIMTEK, SHM nasional. Yang sekarang dilakukan adalah SHM provinsi, nanti sebentar lagi PLM tingkat regional, dan yang terakhir adalah nanti PLM tingkat nasional, di mana dalam PLM tingkat nasional ini kita nanti akan masing-masing mitra program akan saling berbagi dan akan mempresentasikan program-program yang sudah dilakukan di masing-masing daerah. Dan tentunya juga nanti akan dilakukan lapak literasi sebagai salah satu bukti nyata apa yang sudah diimplementasikan di lapangan seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa tujuan dari pelaksanaan stakeholder meeting ini adalah untuk memperkuat dan melanjutkan apa yang menjadi komitmen kita bersama ya pada saat stakeholder meeting nasional maupun stakeholder meeting di tingkat provinsi saat ini dilakukan, juga akan membangun kesadaran betapa pentingnya pelaksanaan transformasi dalam mendukung program prioritas nasional ini dan membangun komitmen kita bersama bagaimana nanti kedepannya kegiatan ini bisa kita rasakan bersama, bahkan dampaknya bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pertemuan stakeholder meeting di tingkat provinsi ini merupakan bagian dari upaya menciptakan ekosistem pendukung bagi pelaksanaan program di level provinsi. Jadi makanya ini dibutuhkan supporting system, masing-masing berperan sesuai dengan tugasnya masing-masing, bahwa dipastikan, saya yakin dan percaya bahwa semua di sini akan berkomitmen. Tadi memuluskan apa yang menjadi tujuan visi kita bersama, baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi dalam mendukung peningkatan kualitas SDM unggul Indonesia maju. Pertemuan ini diadakan untuk membahas perkembangan terbaru Bapak Ibu terkait tantangan dan peluang serta rencana tindak masa depan. Jadi di sini juga nanti akan dibahas terkait dengan perencanaan apa yang akan dilakukan 1 tahun mendatang, baik itu terkait dengan program yang didanai oleh APBN maupun program replikasi secara mandiri yang didukung oleh dana dari APBD maupun dari anggaran dana desa. Jadi mohon dari dukungannya dari mitra-mitra program, baik dari PMD, dari tim penggerak PKK, ini sungguh luar biasa di sini. Saya lihat dari mulai tingkat provinsi, kabupaten, kota, desa, kelurahan sudah masif dilakukan, dan itu sudah ada bunda literasinya ya Ibu, atau bunda bacanya 3.000. Ini kalau dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain, ini sepertinya yang menjadi role modelnya di Sumatera Selatan ini. Karena kalau yang provinsi-provinsi lain itu baru pada level kabupaten kota, jadi belum sampai desa sampai kelurahan seperti itu. Jadi udah, nah itu karena saya waktu ada kegiatan seperti ini nih Bapak Ibu, membahas terkait dengan program peningkatan kegemaran membaca, waktu bunda literasinya Ibu Alatu ini masih melakukan kegiatan safari gemar membaca sampai ke tingkat
tingkat desa kelurahan di setiap kabupaten kota itu keliling. Jadi sudah dipastikan turunannya dari Pak Gubernur sampai ke level bawah itu sudah dipastikan bisa berjalan. Jadi ekosistem ini yang akan dibangun supaya bisa memastikan program ini berjalan secara maksimal. Dan mudah-mudahan ini menjadi trigger, menjadi salah satu pendongkrak ya tingkat literasi khususnya di Provinsi Sumatera Selatan ini, dan juga imbasnya akan menjadi pendongkrak untuk tingkat literasi di tingkat nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kegiatan stakeholder meeting ini kita nantinya akan berbagi peran ya dari masing-masing pihak, dari itu dukungan dari perguruan tinggi universitas ini juga kami sangat butuhkan, karena ada salah satu juga sebagai kisah baik Bapak Ibu yang bisa kami share di sini. Kami pernah melakukan juga kegiatan verifikasi atau monitoring ke Kabupaten Gunung Kidul. Ini sudah melaksanakan MOU dengan perguruan tinggi di waktu itu di UGM. Jadi UGM ini bisa mereplikasi semua tahapan program PPBIS, mulai dari seleksi mitra sampai pemberian sarana dan prasarana seperti ada buku, komputer, pelatihan, evaluasi, monitoring. Jadi semua tahapan program ini didanai oleh UGM, dan mudah-mudahan di sini juga bisa direplikasi ya kegiatan ini juga untuk dukungan dari perguruan tinggi. Mudah-mudahan nanti bisa juga ada. Nah, ya di sini kan ada UIN, ada UT, ada Unsri ya. Ini mudah-mudahan juga bisa mensupport gitu, karena memang ini bukan hanya tugas kami dari Dinas Perpustakaan, baik itu di nasional maupun di tingkat provinsi atau kabupaten kota, bahkan desa kelurahan, bahkan ini menjadi satu kegiatan bersama. Jadi sama-sama, kalau ibaratnya kita membangun satu bangunan, sama-sama saling punya peran. Ada yang buat atap, jendela, ada ubin, ada yang finalisasi, itu semua berperan sehingga jadilah bangunan yang utuh, yang representatif, yang bisa melahirkan satu kegiatan yang bisa dirasakan oleh kita bersama. Mudah-mudahan ini nanti kita membangun komitmen ini dan kita bisa tindak lanjuti, kita kerja bareng-bareng menjadi satu tim ya. Ini nanti dikomandai oleh Ibu Kadis yang saya kira ini nanti bisa merepresentasikan dari programnya di Sumatera Selatan. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas semua partisipasi dan peran sertanya. Mudah-mudahan apa yang menjadi komitmen kita bersama, Allah memberikan jalan untuk diperlancar dan dipermudah semuanya, dan mudah-mudahan semua kita yang berada di sini selalu diberikan kesehatan, kelapangan rezeki, dan mudah-mudahan semua dikuatkan, tetap semangat, tetap berdaya untuk membangun literasi khususnya di Sumatera Selatan. Sebelum menutup sambutan ini, mari kita bersama-sama membacakan bismillah dan memenuhi perintah panitia. Kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Acara stakeholder meeting tingkat provinsi di Provinsi Sumatera Selatan 3 Agustus 2023 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Semoga harapan dan upaya kita bersama selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam sehat, tetap semangat, salam literasi. Untuk jasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung nuri, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih.
Ibu Nani yang telah berkenan membuka acara secara resmi. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Pak Ibu? Program apa yang CSR atau tentang literasi dan sebagainya, dan mungkin apa yang bisa kita lakukan ke depan, kami mohon informasi untuk ekspansi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari literasi transparansi perpustakaan berbasis inklusi sosial, mungkin dari sisi Telkom yang sebelumnya kita itu bisa mendukung atau berkolaborasi yang sebelumnya permasalahan yang biasanya dihadapi di desa ataupun desa itu masih blank spot, kita bisa mensolusikannya dengan layanan internet yang masih blank spot itu. Kita bisa, selagi istilahnya di Telkom, selagi ada langit kita bisa masih mensolusikan. Itu yang Bapak Ibu yang bisa kita solusikan bagian blackboard. Dan ada pun yang sudah terintegrasi dengan layanan kita yang namanya fiber optik, yang biasanya di Bapak Ibu pakai di rumah, yang bisa kita kenal namanya layanan IndiHome, itu menggunakan fiber optik. Dan untuk desa-desa yang akan diintegrasikan dengan DP BIS ini, mohon diinformasikan biasanya di Kominfo untuk sebagai wali data untuk berkoordinasi dengan PT Telkom yang biasanya kita untuk mencari titik-titik spot yang masih blank spot. Nah itu biasanya kita koordinasikan bersama kedudukan. Dan untuk desa yang sudah ada sinyal 4G itu bisa kita solusikan. Mungkin kita ada namanya produk baru, itu namanya modem optik. Itu solusi bagi untuk layanan fiber optik tadi belum masuk ke desa tersebut gitu. Mungkin sebagai informasi juga Bapak Ibu, Telkom per 1 Juli sudah transformasi ke digital. Dari IndiHome sekarang sudah kita lepaskan ke anak perusahaan di Telkomsel. Dan menyambung dari Angkasa Pura tadi, untuk kita sudah sudah kerjasama dengan PT Angkasa Pura. Itu ketika pengunjung masuk ke bandara, itu ada namanya welcome pass, itu namanya layanan WiFi ID. Itu juga bisa request dari PT Angkasa Pura, jadi pengunjung sudah langsung tahu misal welcome pass itu bisa dari perpustakaan atau Angkasa Pura gitu. Mungkin kita nanti bisa berdiskusi bareng lagi Bu untuk desa-desa yang bisa kita support yang belum ada layanan internet untuk menunjang kebutuhan dari TPBIS ini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Apri ini nanti ya Yang kita akan rapat atau kita undang dulu yang dari Gegatin biar ada apa? ya Iwan Desi sama Desi, Ketua Gerkatin Sumatera Selatan, Gerakan Kesejahteraan Tunarungu. Ini kerjanya di apa namanya? Bapenda kan? Ini di Bapenda. Bahasa seret bukan negara. Ini tepuk tangan. Bahasa budaya Tuli. Perkenalkan nama saya pakai komunikasi bahasa isyarat. Saya nggak bisa bicara tapi tuli. Kalau bahasa isyarat saya ngomongnya pakai. Amir di tengah aja, pamernya ke sini. Nah ya kita dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Wawan dari organisasi Gerkatin Pajangan Kegiatan Kesejahteraan Pajangan Gerakan Kesejahteraan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia.
Provinsi Sumatera Selatan. Saya jabatan ketua Kedatin. Saya sudah berapa lama tahu? Saya berapa banyak kegiatan? Saya tetap aktif kegiatan Kedatin. Ini jadi ilustrasi kita. Saya sudah 2 tahun kerjasama dengan Dinas Perpustakaan dalam kegiatan literasi. Tempat perpustakaan ada kelas belajar bahasa isyarat gratis untuk layanan belajar bahasa isyarat untuk masyarakat. Saya bilang maaf kata sambutan pendek. Terima kasih sama Ibu Fitri. Sama-sama. Sama-sama kayak gitu. Nah, kerjasama dengan Kedatin tetap jalan. Terima kasih. Bahasa isyarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sehingga kami bisa usaha Bu, bisa meningkatkan katakanlah apa ya, ada pendapatan dari hasil impact dari kami dari perpustakaan itu budidaya madu keluduk. Sebenarnya sih gampang budidaya madu keluduk daripada madu yang biasa. Kalau madu yang biasa itu kan nyengat Bu. Kalau madu budidaya madu keluduk itu kan nggak nyengat, tapi bahasa kami dusun itu nambuni. Nambuni itu ngeroyok Bu. Kalau kita ganggu dia ngeroyok. Tapi insya Allah Bu, madunya itu asli, alhamdulillah asli. Terima kasih banyak Pak Herman. Mungkin nilai bisa saya sampaikan Pak. Habis terima kasih. Sudah. Enggak, kira-kira dulu sebelum ada perpustakaan ini Pak, ini sama ini ditunjukkan dulu ini madunya. Oke. Boleh nggak dicicip? Kan ada. Ya, rasanya asli apa enggak? tapi kalau madu asli tidak boleh dibawa pulang. Oh iya betul Pak, bahaya. Pecah Pak. Bahaya. Madu murni boleh. Menurut YouTube sih Bu. Jadi begini Pak. Iya gimana Pak? Rifai. Sebelum ada perpustakaan desa yang menyediakan yang bisa terupdate sekarang Bu ya, kita nggak tahu dari pembelajaran kemarin mungkin ada yang separuh-separuh belajarnya kan. Kalau yang sungguh-sungguh ya ini berhasil Bu, walaupun dikit ya kan, alhamdulillah. Ini dikit yang dibawa apa Pak? Kalau kita pesan, kemarin saya pesan berapa botol ada stoknya. Iya, ya kan? Rendah aja Pak. Jadi karena dia bawa contoh, tidak bohong bawa banyak. Karena contoh itu kan silakan dicoba boleh. Juga boleh, dicoba kalau boleh. Tapi ada pesan Pak ini. Ya kalau 1 sendok mungkin ya terlalu banyak Pak ya, bahaya Pak. Ini nih lebih dari hasilnya Bu, lebih dari madu biasa. Soalnya ini udah dirasakan. Ini maaf Pak Bu ya, kemarin itu sengaja kami tidak jual bebas ya kan, karena kami punya tujuan membantu masyarakat kemarin di sana itu. Kenapa? Ada berapa peristiwa yang datang ke rumah itu, ibu-ibu maaf dari pasca melahirkan, mungkin karena kita di daerah Pak, pelayanan kesehatan saya nggak ngerti, tiba-tiba sakit perut, tiba-tiba dia bilang, coba saya bilang minum madu ini, baru setengah botol Bu, alhamdulillah sehat biasanya itu, alhamdulillah. Khusus ibu-ibu. Nah, tapi bapak-bapak ya ini ada juga Pak. Karena hasilnya kita udah tahu ya kan, udah merasakan sendiri. Oke, maka untuk promosi kasihan nanti kita lanjutkan yang ini. Ya boleh. Ya. Mungkin harga berapa itu? Ya kalau harga kemarin kami jual ini, kalau menurut madu biasa sih mahal banget sih ya. Kalau bagi kami masyarakat Bu, ya kalau yang punya duit sih murah sih. Ini 100.000 satunya. Sebotol kecil itu? Iya, makanya mahal banget kalau kata orang dusun. Tapi kalau orang punya duit sih murah kata dia. Oke, dijual 100.000 per 100 mili Pak. 100 mili.
Oke, kemudian kira-kira harapan Pak Dipai untuk provinsi Kanaika dan juga provinsi ini, apakah program TPBIS ini untuk provinsi masyarakat sebesar ini, apa kita lanjut ke, apa kita cukup ke jadilah Pak Dipai gitu kan? Alhamdulillah Pak, lanjutkan Pak, karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan. Jangan ngomong dengan aku, dengan mobil. Ya Alhamdulillah masih ya Pak ya, mesti dilanjutkan karena masih banyak masyarakat yang keterbatasan penghasilan. Terus terang kalau kami petani itu ya mestinya kalau tanam satu mesti tanam yang lain Bu, nggak bisa tanam cabai aja terus mesti tanam yang lain untuk meningkatkan pendapatan perekonomian di desa. Artinya kami kan menunjang nantinya untuk kesejahteraan sama-sama. Ya sebenarnya kalau ini lebih dikembangkan lagi ya kita mesti beli. Sekarang log koloni itu sekarang udah diperjualbelikan bebas oleh masyarakat. Sebenarnya sayang gitu sebagai pelaku gitu nih, sayang. Satu log koloni tubuh ya Pak, yang belum diolah, yang belum ada toppingnya, cuma log itu harganya 400.000 sampai 500.000 diperjualbelikan dan dioper keluar daerah. Kebanyakan itu belum apa-apa. Kadang-kadang kalau di daerah itu ada batang berharga, kalau kita pinta nggak dikasih, malamnya udah hilang Bu Pak, dipaling orang demi jual log trigonain. Jadi kebanyakan sayang sekali kalau masyarakat nggak mau istilahnya apa ya, membudidayakan madu trigona ini. Untuk kebutuhan masyarakat bagus banget Bu. Ya jangan minum susu nggak apa-apa Bu, asal minum ini. Oke Pak Dipai. Iya. Berarti secara program kegiatan TPBIS ini untuk Sumatera Selatan Pak Dipai berharap untuk dibantu. Dilanjutkan. Oke. Terima kasih banyak Pak Dipai atas waktunya. Nanti madunya kalau ini silakan. Terima kasih Pak Bu. Kemarin memang kita sudah join Bu ya dalam tahun lalu di Festival Literasi Jakabaring. Kita juga support. Di situ kita melakukan edukasi kesehatan dan juga bulan kemarin yang Pak Erik kita ngobrol-ngobrol, kita pengen istilahnya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang literasi di perpustakaan ini. Jadi nggak benar tadi dibilang nggak cuma sebatas tempat baca buku aja, istilahnya tempat pinjam buku, tapi lebih kepada hal-hal yang lebih positif lainnya. Jadi program Kalpi tahun ini memang kita ada program di SMK Bu, kita program kewirausahaan, jadi kita dengan SMK 3, 5 sama 6, jadi kita ajak anak-anak itu untuk belajar kewirausahaan. Jadi produknya dari kita, juga edukasi dari kita, juga kita berikan mereka itu sertifikat. Dan ini kita bicarakan juga dengan dinas pendidikan, dan itu sinkron dengan program mereka. Nah itu yang saya bilang ke Pak Amir, ini mau coba kita bawa ke perpustakaan acara ini. Jadi begitu kita mengedukasi anak-anak SMK itu, kita bawa ke perpustakaan biar mereka tahu ini perpustakaan ini sampai sekarang masih ada gitu. Selain SMK kita juga punya bersama dengan IGTKI. Nanti anak-anak IGTKI itu akan kita coba lombanya, mewarnanya di perpustakaan biar orang tua mereka pun tahu gitu Bu. Mungkin itu sih Pak Amir bisa kita support dari Kalpi ya. Ya mohon maaf Pak, berarti untuk ke depan masyarakat ataupun siswa-siswa itu oleh Kalpi akan dibawa ke perpustakaan desanya, karena kalau perpustakaan sekolah itu dia tidak masuk TPBIS Pak, karena TPBIS ini adalah perpustakaan umum. Jadi terima kasih, berarti nanti silakan bekerja, mengajak menginformasikan ke beberapa sekolah untuk melakukan kegiatan ke perpustakaan yang terdekat. Kalau ada desanya lebih bagus, kalau tidak ada desanya mungkin di kabupatennya. Sehingga juga di samping anak-anaknya mengadakan rekreasi keluar dari lingkungan sekolah sebentar, mereka juga akan mendapatkan ilmu. Nah, fasilitasnya Bu Sri itu dari Kalpi yang ngatur gitu kan. Terima kasih Pak. Semoga segera bisa kita realisasikan. Training lagi masuk juga.
Iwan. Pak Iwan Ya. sebagai instrukturnya Ibu. Oh iya. Jadi ini kami Aplikasi ya Pak? jadi diberikan ke pendidikan tambahan ya Ibu ya, training untuk bahasa isyarat kepada frontliner kami. Iya. Ini lebih ke teller dan customer service kami. Jadi untuk layanan tambahan dari kami Ibu. Kapan rencananya? Itu sudah berjalan Ibu. Oh, sudah. Kemarin itu posisi kemarin memang kegiatannya ini online Ibu. Masih masa-masa pandemi kita 2021 atau yang 23 ini ada kelanjutan nggak Pak? Kalau 23 ini nanti ini program ini dari kantor pusat Ibu izin. Jadi memang untuk penambahan keahlian dari customer dan teller kami untuk dari ilmu bahasa isyarat ya Bu ya. Kalau pemberdayaan dari grup kantinnya belum ada. Kalau itu Happy posisi sekarang belum terinfo Ibu, tapi ini kemarin sudah berjalan. Itu untuk seluruh customer service dan teller itu sudah berjalan Bu. Walaupun memang tidak secara langsung, nggak offline, masih online Ibu. Jadi Zoom ya Pak ya, secara Zoom nih. Pak Iwan Berarti itu tidak lanjut dari surat edaran kita ya Pak Amir ya? Bisa jadi dari tidak lanjut itu juga Ibu, bisa jadi memang sebagai terima kasih informasinya jadi menjadi salah satu skill tambahan kami dari pegawai Bank Sumsel Ibu. Untuk izin Bu Fitri, iya Pak Amir juga. Sebenarnya kalau dari OJK kami sejak dari awal Januari sampai hari ini pun terus berkolaborasi ya Bu ya. Sudah ada beberapa kali kegiatan yang melibatkan Dinas Perpustakaan maupun OJK. OJK di sini berperannya dalam bidang literasi keuangan Bapak dan Ibu, karena memang kami OJK adalah regulator dari sektor jasa keuangan seperti itu. Jadi perbankan, tentang pasar modal maupun tentang industri keuangan non bank. Dan alhamdulillah di bulan Juni atau bulan Mei kita juga udah ada launching terkait gerakan Sumsel literasi, lumbung literasi ya Bu. Itu sudah dibuka langsung oleh Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Pak Herman Deru yang datang langsung ke tempat acara seperti itu. Jadi kedepannya mungkin kita akan meningkatkan kembali kegiatan lebih banyak lagi ya Bu Fitri ya terkait literasi keuangan ini. Dan di bulan Agustus ini kebetulan kita juga ada tim percepatan akses keuangan daerah. Itu biasanya akan menyasar ke desa-desa Bapak Ibu, ke Oki, Oku, terus ke Musirawas, Palawang untuk lebih meliterasi masyarakat seperti itu. Mungkin pada saat kegiatan kami mohon bantuan dari Bu Fitri dan tim terkait dengan literasi ini Bu. Seperti itu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, terima kasih sebelumnya saya mengucapkan kepada Ibu telah mengundang Balai LRT sebagai salah satu stakeholder yang bekerja sama dengan perpustakaan di Sumatera Selatan. Perkenalkan, saya Rizza dari Balai LRT. Di sini saya memiliki jabatan sebagai manajemen di stasiun Bu. Jadi untuk kerjasama yang telah dilaksanakan bersama perpustakaan Sumatera Selatan itu salah satunya di stasiun Bumi Sriwijaya itu adanya program pojok baca digital. Nah, alhamdulillahnya kita juga disupport oleh perpustakaan itu dan sudah launching di bulan Juli kemarin Bu. Untuk informasi pengunjung itu lumayan banyak Bu, sampai hari ini ada sekitar 65 pengunjung Bu yang untuk pojok baca digital di stasiun. Ini berawal dari kunjungan LRT sendiri ke MRT Bu. Jadi di stasiun MRT Jakarta itu sudah hampir di seluruh stasiunnya terdapat pojok baca digital. Nah, kita juga melakukan kegiatan pilot project di mana kita meniru atau mengaplikasikan apa yang telah kami dapat dari MRT untuk LRT Bu. Tentunya harapannya ke depannya semoga kami akan melakukan monitoring dan evaluasi terkait program pojok baca digital ini, dan diharapkan semoga pojok baca digital ini bisa ada di semua stasiun LRT Bu. Terkhusus sekarang kan hanya ada di stasiun Bumi Sriwijaya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan
Perkenalkan, nama saya Jalin Syahrini, mewakili dari Eksekutif General Manager Bandara Semido Palembang, belum bisa hadir. Jadi terkait literasi perpustakaan digital, ada beberapa yang perlu mungkin bisa saya sampaikan di sini di dalam forum ini, bahwasanya saat ini sudah menjadi banyak sekali transformasi era digital. Jadi mungkin jika Bapak Ibu datang ke bandara, mungkin sudah tidak ada lagi, khususnya di manajemen korporasi Angkasa Pura II, tidak ada lagi penunjuk arah atau reklame fisik, semuanya serba digital. Hal itu yang juga kita gagas kemarin dengan bekerja sama dengan Ibu Kadis. Jadi dengan adanya pojok baca digital ya, sama halnya seperti LRT, dan itu sudah kita lakukan evaluasi dan lain-lain, bahwasanya saat ini yang sudah kita lakukan, jadi kita sudah ambil sampel, ambil survei, bahwasanya hampir 70% komposisi kategori penumpang di bandara itu adalah generasi Y, 90, 2000, X dan Y. Jadi oleh karena itu saat ini tipe karakteristik penumpang kita adalah yang seamless. Jadi tidak lagi melakukan pelayanan mandiri, tidak lagi dilakukan pelayanan oleh orang lain, tapi melakukan secara mandiri. Oleh karena itu mungkin saya punya saran, bagaimana jika nanti dengan Dinas Perpustakaan pada saat untuk memberikan layanan perpustakaan melalui digital, mungkin bisa dilakukan dengan pihak Telkomsel, untuk pada saat penumpang tersebut mengakses wifi atau langsung dari pojok digital ya, dia langsung keluar landing page, langsung masuk ke area perpustakaan. Jadi di situ dia penumpang tidak lagi masuk ke area perpustakaan, dia tidak masuk ke coworking space dan lain-lain. Mereka duduk di ruang tunggu, di situ sudah bisa baca perpustakaan apa yang menjadi arsip nasional, daerah, provinsi, desa, kota dan lain-lain. Jadi saran saya itu lebih tepat sasaran, karena kami sampaikan juga bahwasanya di seluruh di bandara, khususnya di Bandara Palembang, ada beberapa instansi stakeholder pemerintah yang bekerja sama terkait publikasi mereka, tapi yang kami sampaikan semuanya serba digital, baik dari penanaman modal, baik dari informasi sekretaris daerah dan lain-lain, termasuk pojok baca digital. Jadi baca Pak Amir. Jadi informasi-informasi digital itu Bapak Ibu, jadi memang yang itu menjadi concern kami. Yang saat ini kami lakukan memang transformasi digital, baik informasi ke publik kita lakukan secara digital, baik itu wifi, baik itu pemberitaan dan mungkin itu Bapak, agar program literasi ini lebih tepat sasaran, khususnya di karakter di penumpang di Bandara Palembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Fitri, ketemu lagi kita. Iya. Ya maaf, untuk kepala-kepala kita tidak bisa datang karena ada beberapa banyak acara yang diminta dari dinas. Pak itu udah ganti ya Pak Iwan? Pak Erwin. Nah, Pak Erwin kok? Ya ganti. Baru ya. Baik, kita sudah lama kita sama-sama perpustakaan daerah seperti Bay Corner, seluruh yang di Kota Palembang sudah kita bantu semua. Ada beberapa yang belum sih, tapi programnya ini sejak COVID tidak ada lagi. Insya Allah untuk mungkin tahun depan mungkin bisa ada lagi. Terus kalau untuk sekarang kita misalnya ada program kan setiap tahun itu mengadakan festival literasi Sumsel ya Bu ya. Nah Insya Allah kita bisa bantu kegiatan tersebut. Dan kita juga punya setiap tahun itu punya program festival literasi juga, tapi untuk BI, untuk masyarakat. Nah terus teman-teman yang lain bisa juga misalnya minta bantuan kegiatan apa, nanti kan bikin proposal, nanti kita insya Allah kalau misalnya kegiatan itu mendukung untuk literasi, kita insya Allah bisa bantu. Terus juga kita bisa bantu pustaka-pustakaan untuk bantuan sarana-sarana, prasarana seperti komputer, meja-meja, dan juga buku-buku ataupun Bay Corner yang sudah lama mungkin memperbarui buku-bukunya bisa juga. Terus kita juga sering online sih ngadain seminar-seminar untuk pengembangan untuk masyarakat umum. Dan kita juga open, kita kan punya pustakaan, dan pustakaan juga walaupun tidak terlalu besar tapi lumayan. Jadi kita bisa menyediakan tempat untuk
mungkin ada teman-teman yang mau belajar seperti yang perpustakaan untuk apa yang les bimbel, karena sudah ada beberapa yang guru privat bahasa Inggris sudah sering ada muridnya itu mereka sering kumpul di perpustakaan kita untuk karena perpustakaan kita kan lebih strategis maksudnya tempatnya, jadi mungkin mereka mengambil di tengahnya, jadi mungkin bertemu di perpustakaan Bank Indonesia. Sebelum COVID kita setiap tahun setiap bulan itu lebih kurang 60 atau 30 sampai 60 pengunjung sebenarnya, tapi berhubung sejak COVID baru kita buka tahun ini masih sepi sih, nggak terlalu banyak. Nah, terus kita juga selalu mendukung misalnya generasi baru Indonesia itu juga sering juga minta bantuan pada kita setiap kegiatan literasi seperti yang kemarin sudah terma di UIN, terus di Poltex, dan juga ada beberapa kegiatan dari sekarang ini kegiatannya yang kita bersama dengan pemerintah provinsi juga mengadakan promosi perpustakaan di Anjungan Sedekat Nasda, itu kita juga membantu kegiatan tersebut. Apalagi nah, terus kita misalnya kalau mau minta bantuan untuk misalnya berisi narasumber, kita insya Allah bersedia, tapi kita narasumbernya itu tentang cinta bangga pahlawan rupiah. Misalnya kalau ada teman-teman atau dinas yang mau bikin kegiatan dan juga kita butuh narasumber kita tentang misalnya ciri-ciri kasih uang rupiah, terus takutnya banyak pengetahuan tentang kris, nanti kita bisa bantu, kita bisa memberikan narasumber yang kita punya itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala dinas saya sama tidak bisa hadir karena ada kegiatan. Kalau tentang perpustakaan ini, kalau di OKI saya baru tahu juga. Paling kalau tentang regulasi tadi yang Pak menyebut tadi, nanti saya sampaikan dengan yang bersangkutan dengan kegiatan untuk perangkat desa kan. Perangkat desa itu jangan sampai ketika desa berganti, mungkin boleh perangkat desa diganti, tapi khusus untuk yang pengelola perpustakaan jangan sampai, ya, karena lebih baik begitu. Dia sudah tahu, sudah lama kan, untuk melanjutkan lagi lebih enak kan. Kalau diganti baru lagi gitu, mungkin mau dibina lagi. Iya, dibina baru lagi kan. Nah, mungkin itu Bu, kalau dari kami, kalau untuk perpustakaan kalau belum lebih ke Ibu. Advokasi mungkin untuk alokasi dana desanya. Iya, alokasi dana desanya itu. Untukannya untuk pengembangan perpustakaan. Mungkin begini Pak, izin. Kalau di Bengkulu Utara. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari nama Muhammad Amin dari penerbit Bapak Pres yang berada di Wina dan Kota Palembang. Di sini ada perwakilan dari Fakultas Adab yaitu Pak Muyadi dan Wakil Bintang juga. Kalau kami dari penerbit ini kan sekaligus percetakan. Jadi kita bergerak di bidang percetakan dan penerbitan buku. Buku-buku yang banyak kami terbitkan itu buku dari dosen kita sendiri atau yang dari luar juga. Ada juga dari Universitas Muhammadiyah, PGRI gitu kan. Untuk masalah perpustakaan barangkali dari penerbit kita tiap ada penerbitan judul buku itu kita bagikan ke perpustakaan daerah, perpustakaan nasional maupun perpustakaan perguruan tinggi itu sendiri. Jadi kalau memang ada semacam kegiatan terkait dari perpustakaan nasional daerah yang minta sumbangan buku, ya barangkali bisa kami alokasikan dananya untuk pengadaan buku tersebut Pak. Atau bisa kami cetak atau bisa kami terbitkan gitu kan. Kegiatan apa saja, tapi selama ini belum ada gitu kan. Jadi kami baru sebatas satu mencetak buku dan menerbitkan buku. Tapi belum ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial. Karena bernaung di lingkungan di Raden Mata Palembang. Barangkali itu saja. Terima kasih kesempatannya. Mungkin kami
merespon yang tadi, Bu. Kalau untuk pembuatan perbuk itu memang dapurnya itu ada di PMD kabupaten kota. Jadi provinsi ini, Bapak Ibu sekalian, dia tidak punya kewenangan untuk itu. Jadi provinsi ini hanya tugasnya binwas, pembinaan, pengawasan, edukasi, fasilitasi. Nah, sementara leading sektornya itu terkait penganggaran DD, ADD itu ada di Dinas PMD. Nah, dua sumber dana ini, DD maupun ADD, itu tidak bisa digunakan tanpa perbuk, peraturan bupati. Nah, itulah yang godok perbuk itu Dinas PMD. Kalau dia ada advokasi dari Dinas Perpustakaan terhadap Dinas PMD, mungkin bersama-sama nanti menghadap Pak Bupati, sangat bisa sekali, sangat memungkinkan bahwa rincian ADD ataupun DD itu bisa untuk dipergunakan pengembangan perpustakaan. Di dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018, dua unsur di perpustakaan itu sangat bisa dibiayai. Infrastruktur misalnya gedungnya maupun isinya boleh dengan dua rekening yang berbeda. Jadi sangat diperbolehkan. Nah, sekarang ini tinggal goodwill dari kepala daerah. Kepala daerah itu tidak tahu kalau tidak ada orang perpustakaan karena teknisnya di perpustakaan. Nah, PMD dia sebagai dapur dia yang godong. Itulah perlunya advokasi dari Dinas Perpustakaan kepada Pak Bupati, sehingga nanti bersama-sama dengan Kepala Dinas PMD tidak mungkin Bapak Ibu sekalian diatur ke semuanya seperti itu. Tapi kan bisa di dalam perbuknya itu ada penggunaannya yang parsial. Oh, untuk desa yang belum punya infrastrukturnya silakan dibangun. Ini bisa dibundling, maksud saya bisa digabung. Inilah maksud saya bagaimana kita memperkuat anggaran itu. Bisa dibundling. Di kabupaten tertentu banyak yang belum punya kantor desa. Caranya bisa dibangun. Kantor desa itu tidak boleh dibangun pakai DD, tapi perpustakaan boleh dibangun pakai DD. Contohnya teman aku, Pak. Iya, jadi dibundling, digabung, kita di anggaran dibuat perpustakaan, tapi di dalamnya adalah bagian kantor desa dan perpustakaan. Perpustakaan tidak bisa juga memaksakan, oh ini memang hanya perpustakaan, tidak bisa. Itulah posisi tawarnya, karena DD itu boleh membangun perpustakaan, dibundling, digabung. Nah, ini kadang-kadang kita di provinsi ini tidak punya kewenangan. Yang ada kewenangan itu adalah Pak Bupati, tapi dapurnya ada di PMD. Advokasi yang tahu soal perpustakaan yang adalah Dinas Perpustakaan. Inilah yang harus mengadvokasi PMD sehingga ini bisa bersama menghadap Pak Bupati. Kalau Pak Bupati itu punya interestnya ada ke situ, pasti jadi. Karena dua dana itu tidak bisa digunakan tanpa perbuk. Yang boleh digunakan tanpa perbuk oleh desa itu adalah PAD. Kalau pendapatan asli desa tidak perlu perbuk, cukup ngobrol antara kepala desa dengan BPD, ada musrenbang masuk di dalam RPJM desa, RKP desa, bisa jadi di anggaran. Karena itu PAD itu pendapatan asli desa. Nah, Oki ini punya satu desa yang PAD terbesar di Sumatera Selatan. Nama desanya Bumi Pratama Mandira. PAD-nya di atas 5 miliar 1 tahun. Kalah. Digabungkan DD dengan ADD itu kalah. Nah, itulah Bapak yang seperti itu bisa dikasih pengetahuan supaya mereka buat perpustakaan. Karena desanya itu jauh, karena kita mau ke desa itu harus lewat Provinsi Lampung. Kita buat saja perpustakaannya itu digital. Karena apa? Bumi Pratama Mandira itu walaupun dia ke laut, Ibu ya, tapi towernya besar maksud saya. Jadi sinyalnya tidak akan kurang. Nah, itu dimanfaatkan mereka kan ada kelemahan kalau industri udangnya itu pempek dan kerupuknya itu tidak seenak yang dibuat di Sungsang atau Tanjung Lago. Nah, dengan perpustakaan inklusi sosial buka di YouTube bisa diajarkan sehingga desa itu bisa memproduksi yang tahan lama. Karena kalau kerupuk udang itu kan tahan lama, kalau udang kan tidak bisa, dia ada batas waktu. Tapi kalau kerupuk udang kan bisa berbulan-bulan tahan. Jadi itu maksud kami nanti PMD ini selaku dapur dia tidak punya pengetahuan terkait perpustakaan.
Kalau dinas perpustakaan ini tidak mendekati PMD, tidak bisa nyambung kepada bupati, kepala daerah. Jadi itu prosesnya Bapak Ibu sekalian. Nah, terkait dengan petugas perpustakaan di desa, ini yang sulit bagi kami. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Di Undang-Undang 6 tahun 2014, kepala desa itu otonom, dia punya kekuasaan yang besar. Jangankan petugas perpustakaan, perangkat desa itu kewenangan murni kepala desa mengangkat dan memberhentikan kepala dinas PMD-nya, biar nanti sama-sama bisa menghadap Pak Bupati. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang, oke. Nah, di sini saya lebih ke curhat dulu. Ini ya, curhat ini Pak yang bahayanya. Jadi di tempat kami itu ketepatan ada bantuan dari nasional dulu, ada buku berapa ratus eksemplar, terus komputer dan lain sebagainya. Ketepatan tempat kami itu pas di lockdown Bu. Jadi kami punya inisiatif karena melihat anak-anak ini jenuh di lockdown itu. Kami memaksakan ada acara di desa karena desa kami lockdown, nggak boleh keluar, nggak boleh masuk. Jadi ya sudahlah, adakan acara di situ. Nah, bertepatan dengan itu di tempat kami replanting sawit. Jadi keuangannya oleh semua, entah keluarga entah apa. Di samping itu juga perpustakaan kan nggak ada operasionalnya, insentif atau lain sebagainya tadi. Nah, mereka yang mengadakan acara itu merogoh kocek pribadi. Setelah replanting, setelah mereka menikah dan sebagainya, nggak bisa keluar lagi Bu dari saku pribadi ini, macetlah di situ Bu. Kemudian ditambah lagi 1 tahun setelah replanting itu, kami itu selama ini meminjam kepala bidang pemerintahan Kesos dan Kestra yang ada di Bapeda Provinsi Sumatera Selatan. Mungkin sedikit dari kami Bu terkait SHM hari ini. Saya sangat gembira karena disinilah sebenarnya forum kita Bapak Ibu, di mana kita mau membangun literasi ini seperti apa dengan difasilitasi oleh teman-teman dari Dinas Perpustakaan, dari PMD. Nah, seperti kita tahu sebenarnya sumber-sumber pendanaan juga banyak sebenarnya. Kita dari APBN ada, dari APBD ada, termasuk dari APBD itu provinsi, kabupaten, kota, juga dari dana desa, dan juga ada persentase untuk ADD yang dari kabupaten, kota itu juga ada Bu sebenarnya. Jadi sebenarnya kita tinggal mengkolaborasikan sebenarnya. Nah, memang di tahap kolaborasi ini harus dimulai dari awal. Jadi misalnya ketika satu desa ingin membangun perpustakaan, itu harus dimasukkan dulu dari musren Bangdesnya gitu. Jadi ada tahapan sebenarnya dan itu terdokumentasi sehingga nanti pertanggungjawaban pun tentang dana desa ataupun dana yang lain yang kita gunakan itu bisa governance, jadi bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Nah, kami di Bapeda memang lebih sebagai kolaborator sebenarnya Bu ya. Kami kolaborator yang membuat satu perencanaan khususnya memang di kalau provinsi, di tingkat provinsi dan Dinas Perpustakaan Provinsi Bu, kami akan melihat program-program dan kegiatan-kegiatan yang ada di pusat yang bisa kita tarik dulu gitu kan. Artinya ketika kita mau membuat satu program kegiatan baik itu secara umum maupun khusus, nanti kita turunkan yang dari pusat, itu akan menjadi satu dorongan gitu Ibu ya, satu dorongan, dan kita bisa memanfaatkan hal-hal yang bisa kita gunakan sebagai satu kesempatan gitu. Jadi misalnya kayak dana DAK itu, nah itu bisa kita tarik dari pusat Bu. Kalau dana yang langsung itu bisa kita tarik, misalnya kita mau akselerasi percepatan, saya pikir memang dana desa itu lebih cepat Bu, karena kalau kita mengharapkan seperti DAK segala macam itu keterbatasan dana dari pusat. Nah mungkin nggak tahu kalau SHM tingkat kabupaten ada nggak Bu ya? Nggak ada provinsi ya Bu ya? Provinsi dan regional dan nasional. Hanya baru provinsi Pak ya, karena kan biasanya program-program dari pusat itu bisa turun sampai ke kabupaten kota Pak. Kalau 2 tahun lewat sih ada Pak ya. Kan sudah terganggu oleh COVID ini sebenarnya. Iya Pak, karena saya pikir juga kita kalau dia sampai tingkat kabupaten kita bisa mengakselerasi lebih ini lagi Pak, lebih cepat karena bagi produk dari
keluarga, sekolah dan masyarakat, kenapa kita tidak ikut mengembangkan generasi lebih baik ke depan. Tepuk tangan untuk partisipasi kita semua. Dan kami mohon. Maksudnya nanti yang kemana-mana yang sudah siap membantu, apakah itu tadi kan kalau BI siap semua, dia mulai dari komputer sampai ke buku. Nah mungkin nanti kita butuhnya apa kan, kita butuh buku mungkin, nah misalnya pembuatan proposal untuk penyediaan buku replikasi desa yang akan kita laksanakan di 15 desa tahun ini, mungkin akan dilaksanakan di bulan apa setelah SNM ini, atau mungkin karena provinsi hanya mampu 15 disupport BI menjadi 25 biasanya kan begitu. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, sehabis ini dari Perpustakaan Nasional nanti masih menyiapkan makan siang. Selanjutnya para OPD, kemudian yang dari kabupaten, mungkin kalau ada pekerjaan yang memang lebih penting boleh pulang. Kami nanti akan lanjutkan ini dengan tim sinergi. Kami nanti akan menyimpulkan apa-apa yang sudah disampaikan tadi. Nah, kapan ini akan di-actionkan? Kalau ini bedanya Bu Kadin dengan yang tahun lalu. Kalau tahun lalu habis acara set begini kita seremoni bersama. Bapak dan Ibu, memang sebenarnya acara ini Pak Herman dan Bapak Ibu menjadi wahana yang sangat berarti bagi kita ya, terkait dengan keberlangsungan PEWIS yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Tadi beberapa kendala sudah disampaikan pada saat tadi materi yang disampaikan oleh Ibu Kadis. Barangkali apa yang menjadi permasalahan ini menjadi suatu yang sangat kami harapkan bantuan-bantuan dari Bapak Ibu sehingga kami dapat meminimalisir permasalahan yang terjadi di perpustakaan desa kelurahan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi uluran tangan dari Bapak Ibu sangat kami harapkan dalam bentuk apapun, baik itu dalam bentuk misalnya membantu untuk memberikan membantu untuk menyediakan narasumber atau juga untuk bantuan untuk peralatan untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat ataupun bisa berupa sosialisasi atau edukasi ya terkait bidang apapun, karena memang untuk desa kelurahan inklusi yang ada di Sumatera Selatan ini yang paling menonjol perkembangan itu ada di Muba dan Musirawas. Muba, Musirawas, Muara Edim itu merupakan artinya keberhasilan yang memang selama ini perpustakaan desa menjadi juara nasional, tetapi di kabupaten lain mempunyai ring yang sangat besar, seperti misalnya di OI, nah terutama di OI ini kan berserang Bu Sri, beberapa inklusi sosial, desa inklusi sosial di OI ini kan tidak berjalan ya, saya lihat tidak berjalan sama sekali. Kembang ya, sangat hangat dari mulai tadi keluh kesah sampai dengan ada solusi, sampai dengan juga ada nanti ya istilahnya tuh buku yang berbunga-bunga dengan harapan bahwa nanti dengan ada penilaian ini ya ini menjadi salah satu pemacu untuk kita saling berlomba-lomba menampilkan yang terbaik. Dan memang pada intinya bahwa kegiatan transformasi ini tidak bisa dilakukan sendiri ya, kami tentu saja mendorong terus supaya kegiatan ini bisa menjadi salah satu kegiatan yang menjadi salah satu kegiatan yang kita sama-sama bisa mengawal, baik tingkat pusat maupun tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Tentunya dengan harapan dengan kita bersama-sama hadir di sini, kita tentu ingin menindaklanjuti komitmen yang tadi sudah disampaikan menjadi satu kenyataan.
barangkali nanti untuk pada akhirnya bisa menjadi tindak lanjut ya, yang 1,5 bulan ini nanti datanya bisa bergerak ya, karena memang nanti untuk kegiatan di PLM itu menjadi kegiatan yang paling spektakuler karena akan menampilkan hasil implementasi dari program PPBIS yang sudah dilakukan dalam 1 tahun terakhir ini. Jadi semua provinsi akan berlomba dari mulai berbagai kriteria ya Pak, PIC, pengelola, sampai barangkali ya tadi apa sih namanya, lomba-lomba yang lain juga terkait dengan inovasi-inovasi apa yang ditampilkan dari masing-masing daerah. Tentunya dengan harapan mari kita sama-sama kita menggaungkan, juga kita melaksanakan apa yang menjadi komitmen kita bersama. Ya, dari berbagai stakeholder mungkin nanti bisa berkontribusi apapun itu ya Ibu Kadis ya, apapun itu kontribusinya ya, itu yang kami harapkan. Jadi kerjaan ini merupakan kerja kita bersama ya, karena NKRI ini adalah milik bersama, tentunya keberhasilan itu keberhasilan bersama, bukan individu, bukan perorangan. Jadi teamwork yang nanti akhirnya akan membawa provinsi kita. Jadi provinsi Sulawesi Selatan mudah-mudahan nanti kedepannya yang minimal istilahnya itu tuh berkembang atau bisa mempertahankan kejuaraan-kejuaraan yang kemarin sudah didapat gitu. Jangan sampai downgrade gitu, turun lagi. Justru ini menjadi penyemangat ya, akhirnya ya mari kita bersama-sama untuk berlomba-lomba, berlari kencang, karena 1,5 bulan ini tadi sudah ada gambaran bahwa kalau dilihat per provinsi itu ada yang sudah ribuan kegiatan. Nah, ini mari kita sama-sama berkontribusi untuk mengejar ketertinggalan, terutama tadi yang 4 kabupaten ya, 4 kabupaten dan 16 desa itu, yaitu jangan sampai ada nilainya yang 0, berarti itu belum bergerak, stagnan, tidak ada kegiatan, tidak ada aktivitas. Nah ini mari kita berlomba-lomba ya, masih ada waktu dan mari kita bersama, istilahnya bersemangat lah. Tentunya dengan supporting dari provinsi dan Ibu Kadis ya, bisa juga nanti mensinergikan atau mencolek-colek istilahnya tuh Bunda Literasi yang dengan harapan beliau bergeraknya lebih cepat ya, karena punya apa ya, kapasitas dan apa ya, ruang lingkup yang memang bisa menggerakkan gitu di apa kabupatennya masing-masing. Tentunya itu lebih cepat gitu, lebih cepat untuk implementasinya. Ya tentu saja tadi dari desa jangan patah semangat, kita berjuang terus ya dengan berbagai cara, dengan berbagai metode ya. Ya mungkin bagus lah istilahnya keluh kesah ini dituangkan di sini, karena nanti kalau kita berpikir sendiri ya sudah itu saja, tapi kalau istilahnya dikeluarkan berarti kita pemecahannya dengan berbagai macam pemikiran dan dari berbagai macam orang nanti yang akan menyampaikan, mungkin ada ide-ide baru, ada inovasi yang juga bisa diimplementasikan di apa namanya, di desa yang memang perlu supporting gitu. Jadi intinya mari kita sama-sama apa saling bergandengan tangan untuk supaya program TPBIS ini istilahnya berhasil ya. Ya karena memang secara hasil penelitian atau kajian dampak memang terus terang saja ini program yang memang sudah terlihat dampaknya cukup signifikan ya dalam peningkatan kualitas hidup bahkan kesejahteraan. Jadi apa sih namanya, dengan berkolaborasi ini akan terlihat benefitnya ya, hasilnya itu anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah sekian M nanti akan keluarnya itu lebih banyak lagi gitu. Hasilnya lebih banyak lagi kalau diuangkan seperti itu. Jadi itu mudah-mudahan
hasil komitmen kita ini bisa diwujudkan ya, dan itu menjadi komitmen kita bersama. Mungkin itu Bu Kadis untuk dari supporting dari Perpustakaan Nasional, tetap semangat Bapak Ibu. Itu harapan kami karena ini kegiatannya kegiatan nasional, kegiatan prioritas, tentunya kalau tidak sama-sama dikawal ya kita juga tidak bisa bekerja sendiri. Mungkin itu Pak, terima kasih banyak. Nah mungkin salah satunya Pak Herman ini ya, karena tanpa beliau juga tidak akan bergerak ya. Ini juga mungkin nanti akan jadi nominasi ya, ya kan? Yang mensupport siapa itu kan akan menjadi supporting sistemnya juga. Kami selalu di belakang layar. Nah, di belakang layar, tapi kan istilahnya Bapak tahu semua, jadi kemukakanlah di sini gitu supaya juga jadi penguat gitu. Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Memang waktu kita sudah menunjukkan pukul 13:20 ya. Ini sudah waktunya isoma, dan kami atas nama pribadi serta selaku Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan dan atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, pertama mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kapus, mewakili Kepala Perpustakaan Nasional yang telah menjadi support sistem untuk Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, juga tim konsultan Pak Herman yang tidak pernah lelah untuk mengingatkan kami, juga dan tidak kalah pentingnya mitra yang hadir pada siang hari ini. Kami mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga apa yang Bapak Ibu kerjakan, apa yang Bapak Ibu niatkan menjadi amal jariah bagi kita, menjadi bekal bagi kita, kelak kita bisa bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah apa yang kita niatkan dengan ikhlas berbuat untuk kemaslahatan orang banyak, ini menjadi berkah bagi kita dalam melaksanakan tugas kita ke depan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih.